Akhir-akhir ini, istilah "go vegan" semakin ramai diperbincangkan di Indonesia. Banyak konten yang mengatakan bahwa makan daging itu berbahaya. Bahkan ada yang menyebut orang vegan lebih sehat, lebih panjang umur, dan lebih bermoral. Tapi di sisi lain, ada juga yang bilang bahwa vegan itu kurang gizi, mudah lemas, dan tidak cocok untuk semua orang. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah menjadi vegan benar-benar lebih sehat? Apakah nutrisi bisa tercukupi tanpa daging? Apakah orang non-vegan sebenarnya lebih sehat? Dan apakah daging itu benar-benar berbahaya? Di video ini, kita akan membahasnya secara objektif, ilmiah, dan tanpa drama. Vegan adalah pola hidup di mana seseorang tidak mengonsumsi produk hewani sama sekali, termasuk daging, ikan, telur, susu dan turunannya, madu pada sebagian vegan ketat. Berbeda dengan vegetarian yang masih bisa mengonsumsi telur atau susu, vegan sepenuhnya berbasis tumbuhan. Alasan orang menjadi vegan juga beragam: kesehatan, lingkungan, etika terhadap hewan, atau alasan spiritual dan pribadi. Pola makan vegan umumnya kaya sayur, buah, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Ini berarti serat tinggi yang baik untuk pencernaan, kesehatan usus, dan menurunkan risiko sembelit dan kolesterol tinggi. Jika dilakukan dengan benar, diet vegan berpotensi menurunkan resiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, obesitas. Namun, ini bukan jaminan, melainkan potensi jika pola makannya seimbang. Daging merah dan produk hewani tertentu mengandung lemak jenuh tinggi. Diet vegan cenderung lebih rendah lemak jenuh, sehingga baik untuk kesehatan jantung dan menurunkan kolesterol LDL. Produksi daging membutuhkan air lebih banyak, lahan luas, emisi gas rumah kaca tinggi. Karena itu, banyak orang memilih vegan demi keberlanjutan lingkungan. Jika tidak direncanakan dengan baik, vegan beresiko kekurangan vitamin B12, hampir tidak ada di tumbuhan. Zat besi dari tumbuhan lebih sulit diserap. Omega 3, EPA, dan DHA. Kalsium, zinc, protein lengkap. Ini bukan berarti vegan tidak sehat, tapi perlu perencanaan serius, bukan sekedar ikut tren. Setiap tubuh manusia berbeda. Beberapa orang mudah lemas, sulit fokus, berat badan turun ekstrim, dan gangguan hormon. Jika diet vegan tidak sesuai kondisi tubuh, hasilnya bisa berlawanan dari tujuan awal. Fakta penting: tidak semua makanan vegan itu sehat. Contoh makanan vegan ultra proses, gorengan, mie instan vegan, gula berlebihan, dan junk food vegan. Vegan bisa tetap tidak sehat jika pola makannya buruk. Apakah vegan bisa mencukupi nutrisi? Jawabannya, bisa, tapi tidak semudah yang diklaim di media sosial. Seorang vegan idealnya paham gizi, mengatur variasi makanan, mengonsumsi suplemen tertentu, terutama B12, konsisten dan disiplin. Tanpa pengetahuan ini, risiko defisiensi nutrisi sangat nyata. Apakah orang non-vegan lebih sehat? Jawaban jujurnya tergantung pola makannya. Orang non-vegan yang makan seimbang, konsumsi sayur dan buah, tidak berlebihan makan daging, minim makanan ultra proses, bisa sama sehat atau bahkan lebih sehat dari vegan. Sebaliknya, makan daging berlebihan, minim serat, banyak gorengan dan gula,
tetap berisiko penyakit meskipun bukan vegan. Apakah daging itu berbahaya? Jawabannya, tidak selalu. Daging tidak berbahaya jika dikonsumsi secukupnya, tidak berlebihan, diolah dengan benar, tidak terlalu sering daging olahan. Daging mengandung protein lengkap, vitamin B12, zat besi heme, zinc. Waspada, daging bisa berbahaya jika berlebihan, daging olahan, sosis, nugget, bacon terlalu sering, dibakar hingga gosong, minim diimbangi sayur dan serat. Jadi masalahnya bukan dagingnya, tapi pola konsumsi dan keseimbangan. Vegan bukan solusi ajaib. Non-vegan bukan berarti tidak sehat. Yang paling penting, pola makan seimbang, variasi nutrisi, sesuai kondisi tubuh masing-masing, bukan ikut tren semata. Tubuh kita bukan sosial media yang bisa disamakan satu untuk semua. Jadi, menurut kamu, apakah vegan cocok untuk semua orang? Atau justru keseimbangan adalah kunci utama? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena hidup sehat bukan tentang ekstrim, tapi tentang kesadaran dan keseimbangan.